teman-teman, kembali lagi bersama saya Finis Jernita Lahagu dengan NIM 23751. Teman-teman, bagaimana kabarnya nih hari ini? Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Baik, jadi teman-teman, pada video saya kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang apa itu mencintai, terus faktor-faktor yang mendukung manusia bisa mencintai terus halangan apa saja halangan-halangan yang membuat manusia tidak dapat mencintai dengan tulus. Nah, siapa nih di sini yang sekarang dalam fase-fase mencintai? Pasti banyak kan yang sekarang lagi dalam keadaan cinta, ya kan? Nah, jadi mari bersama dengan saya kita mencoba belajar bersama tentang apa itu mencintai dan juga bagaimana kita bisa mencintai dengan tulus. Nah, jadi yang pertama yang perlu kita bahas yaitu apa sih itu mencintai? Nah, jadi mencintai itu adalah suatu pengalaman emosional atau psikologi yang melibatkan perasaan kasih sayang, keterikatan, dan perhatian terhadap seseorang atau sesuatu. Nah, jadi teman-teman, mencintai itu tidak hanya kepada seseorang, tidak hanya kepada manusia. Kita juga bisa mencintai objek atau sesuatu hal. Misalnya, sesuatu ini misalnya kita memiliki barang kesayangan kita. Kalau misalnya barang itu hilang, kita pasti sedih. Nah, dari situ kita sudah mencintai. Kita mencintai barang tersebut. Sehingga kita tidak ingin barang tersebut hilang. Yang kedua, bagaimana sih proses manusia itu bisa mencintai? Nah, jadi teman-teman, proses mencintai itu melibatkan beberapa tahap. Yang pertama, yaitu tarikan awal. Tahu nggak apa itu tarikan awal? Nah, jadi tarikan awal ini artinya tahapan ini melibatkan daya tarik fisik atau emosional terhadap seseorang. Biasanya, hal ini muncul melalui penampilan fisik, perilaku, atau kualitas lain yang menarik perhatian. Nah, jadi biasanya di sini kita dalam kehidupan sehari-hari banyak nih, kita kebiasaannya melihat seseorang, misalnya cewek melihat cowok yang ganteng, wow itu cowok ganteng banget. Bisa juga cowok berkata, itu cewek cantik banget. Nah, berarti kalau kita tertarik dengan kecantikan atau gantengnya, berarti kita itu tertarik dengan fisik, penampilan fisik. Bisa juga ketertarikannya itu lewat perilaku. Misalnya cowoknya ini baik, bertanggung jawab orangnya, bisa juga itu menarik perhatian cewek. Begitu juga sebaliknya. Nah, kemudian tadi kualitas lain yang menarik perhatian. Nah, bisa juga daripada misalnya ini biasanya cowok atau cewek pintar di kelas atau di mana-mana dia itu pintar banget. Jadi itu juga bisa menarik perhatian orang lain. Kemudian setelah tahap ketertarikan ini ada yang namanya tahap kedua teman-teman, yaitu keterlibatan emosional. Nah, setelah terjadi tarikan awal, individu cenderung mulai terlibat secara emosional dengan orang yang menarik minatnya itu. Jadi ini mungkin melibatkan pengembangan ikatan emosional dan rasa dekat. Nah, ketika kita sudah mulai tertarik sama orang yang tadi kita kagumi, pasti kita itu pengen banget dekat sama seseorang itu, pengen dekat dengannya. Nah, itu yang namanya dengan keterlibatan emosional. Ya, tahap yang ketiga yaitu pertumbuhan keterlibatan. Nah, proses ini melibatkan pertumbuhan lebih lanjut dari keterlibatan emosional, yaitu dari tahap yang kedua tadi. Dan mungkin melibatkan pembagian pengalaman, nilai, dan juga harapan hidup. Komunikasi yang baik, dan juga pengertian satu sama yang lain. Yang keempat, yaitu pengembangan keterikatan. Keterikatan mulai berkembang seiring waktu. Ini mencakup pembentukan ikatan yang lebih dalam dan keterlibatan emosional yang lebih kuat. Nah, jadi setelah tadi pertumbuhan keterlibatan, sudah ada komunikasi antara satu dengan yang lain, maka ada yang namanya pengembangan keterikatan. Nah, artinya ingin membentuk ikatan yang jauh lebih daripada yang sebelumnya. Nah, biasanya nih banyak nih kadang cowok ya sering bilang gini,
Bisa nggak kita jalin hubungan yang lebih daripada teman? Nah, artinya di situ dia itu pengen memiliki ikatan yang lebih dalam kepada cewek yang dia sukai. Itu komitmen dan perjalanan bersama. Jadi, pada tahap terakhir ini, teman-teman melibatkan komitmen aktif untuk bersama-sama hubungan. Ini mencakup kesediaan untuk berkomitmen pada pasangan dan menghadapi tantangan bersama sebagai tim. Artinya, setelah tadi siap berkomitmen, maka adanya yang namanya komitmen perjalanan bersama. Jadi, di dalam sebuah hubungan, pasti sebuah pasangan itu memiliki komitmen, yaitu ingin menjalani dan menghadapi hubungan itu bersama-sama, menghadapi tantangan bersama-sama. Kemudian, pembahasan yang ketiga, yaitu apa sih faktor-faktor yang mendukung seseorang itu bisa mencintai dengan tulus. Nah, jadi ada menurut teori cinta Steinberg, faktor-faktor yang mendukung manusia bisa mencintai dengan tulus itu melibatkan kombinasi 3 unsur dasar, teman-teman. Yang pertama yaitu komponen intim, komponen komitmen. Dalam konteks ini, cinta tulus itu dapat terwujud melalui kehadiran dan keseimbangan ketiga komponen tersebut. Jadi kalau tidak seimbang, jadi tidak ada yang dia tidak bisa mencintai dengan tulus. Komponen yang pertama yaitu komponen intim. Komponen intim ini melibatkan satu, yaitu kepercayaan dan keintiman emosional. Jadi di faktor-faktor seperti kepercayaan, keterbukaan, dan keintiman emosional dapat mendukung komponen ini. Ketika pasangan merasa dapat saling berbagi perasaan, pikiran, dan pengalaman secara terbuka. Ini memperkuat keterikatan emosional yang dapat menciptakan dasar cinta yang tulus. Artinya kepercayaan. Yang kedua yaitu keterlibatan psikologi. Faktor-faktor yang menciptakan keterlibatan psikologi seperti kesamaan nilai, minat bersama, dan pandangan hidup yang sejalan. Nah, di dalam hubungan pasangan, pasti kalau tidak memiliki pandangan hidup yang sama, pasti akan ada pertentangan antara satu dengan yang lain. Sehingga nanti tidak cocok. Nah, ketika tidak cocok ini, pasti kita tidak akan pernah bisa mencintai pasangan itu dengan tulus. Nah, komponen yang kedua yaitu komponen passion. Ini mencakup daya tarik fisik dan emosional dan juga kesesuaian gaya hidup. Nah, daya tarik fisik ini menciptakan daya tarik fisik dan emosional seperti keinginan untuk bersama secara fisik, gairah dan ketertarikan mendukung komponen ini. Keintiman fisik dan kehadiran hasrat dapat memperkukuh aspek-aspek romantis dalam hubungan. Ya, kedua yaitu kesesuaian gaya hidup. Jadi gaya hidupnya ini harus sesuai, karena kalau seperti tadi, kalau nggak sesuai pasti ada aja nanti yang satu mencari-cari masalah. Gitu. Jadi mungkin mereka akan tetap bersama, tetapi tidak tulus, tidak ada. Komponen yang ketiga yaitu komponen komitmen. Nah, itu komitmen dan berkelanjutan. Faktor-faktor yang menciptakan komitmen ini seperti kesediaan untuk berinvestasi waktu dan juga usaha. Mempertahankan hubungan dalam jangka yang panjang. Kepercayaan dalam hubungan juga mendukung komponen ini. Nah, pembahasan yang keempat yaitu apa saja halangan-halangan yang membuat seseorang itu tidak dapat mencintai dengan tulus. Yang pertama yaitu trauma emosional. Pengalaman trauma di masa lalu seperti kehilangan orang yang dicintai ataupun kekerasan atau pengkhianatan dapat membuat seseorang itu sulit untuk membuka hati mereka dan mencintai dengan tulus. Karena mungkin pengalaman yang masa lalunya itu membuat dia itu terlalu sakit sehingga dia tidak memiliki minat lagi untuk bisa membuka hati kepada yang baru. Bisa saja dia mencintai atau menerima seseorang, namun tidak dengan hati yang tulus. Yang kedua, yaitu ketidakpercayaan. Orang yang tidak percaya mungkin kesulitan untuk membuka diri dan memberi cinta yang tulus. Yang ketiga, yaitu ketakutan, penolakan atau kehilangan. Beberapa orang mungkin takut untuk mencintai dengan tulus karena takut akan penolakan atau kehilangan. Mereka mungkin menciptakan jarak emosional sebagai bentuk perlindungan. Keempat yaitu ekspektasi yang tidak sesuai dengan realitas.
Ketika realitas tidak sesuai dengan ekspektasi, seseorang mungkin merasa kecewa dan sulit untuk mencintai dengan tulus. Yang kelima yaitu kurangnya keterampilan komunikasi. Kurangnya keterampilan komunikasi interpersonal ini dapat menghambat kemampuan seseorang untuk terhubung secara emosional dengan orang lain. Karena ketika kita tidak sering berkomunikasi kepada satu dengan yang lain, otomatis rasa atau mencintai itu dengan tulus itu tidak akan muncul. Karena kurangnya komunikasi antara satu dengan lain. Jadi untuk mengatasi halangan-halangan ini memerlukan kesadaran diri masing-masing. Nah, jadi teman-teman, sekian penjelasan dari saya tentang mencintai ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.